Om Swastiastu. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada dan para pemirsa sahabat Moksha Channel yang selalu berbahagia. Semoga Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya, kali ini kita akan berbincang-bincang ya, kita ngobrol nyantai dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Ya, beliau adalah Pak Mangku Teguh Eko Putra Rureng ya. Kita sapa beliau dulu. Swastiastu, Pak Mangku. Pak Wayan, Bonapigatre. Ya, sukses, sehat selalu. Becek. Semoga semuanya sehat dan sejahtera. Semoga kita rahayu semuanya. Rahayu. Nah, Pak Mangku, kita hari ini ingin mengambil tema ya, topik yang sedang ya katakanlah viral atau trending ya, mengenai kebangkitan Hindu di Nusantara ini ya. Kalau kita lihat upacara acara ya yang lihat di medsos ya, itu wah luar biasa ya umat kita ya, nggak di Bali aja tetapi hampir di seluruh Hindu di Nusantara. Nah, ini kita menengok kembali ya dalam sejarah masa lampau ya, mengenai dulu kan masa jayanya agama Hindu ini terakhir adalah kerajaan Majapahit ya, 500 tahun yang lalu, bahwa Hindu pernah mencapai puncak kejayaannya. Nah, tetapi ya seperti sejarah yang kita ketahui ya, yang sering kita pelajari di sekolah dan dimanapun. Nah selain runtuhnya Majapahit, barangkali ada kenapa kok Majapahit yang begitu digjayanya dahulu bisa runtuh? Kira-kira bagaimana menurut Pak Mangku? Monggo, silakan Pak. Baiklah Pak Wayan, jadi gini ya, sesuai dengan roda zaman ini. Jadi kalau orang Jawa bilang itu cokro penggilingan. Jadi saya akan jawab masalah kenapa Majapahit runtuh ya. Jadi memang Majapahit itu runtuh ada faktor eksternal dan internal ya. Jadi internal itu ya karena dulu juga antar golongan sendiri juga ribut kan. Ada namanya ini ya, Dharma Adiaksa itu kayak Kementerian Agama yang mengurusi Kasaiwan itu Siwa Buddha ya. Terus Kasogatan itu Buddha ya. Jadi itu dulu ada aliran besar ya, aliran Kasugatan, Buddha dan Siwa Hindu ya. Jadi itu pun ya terjadi ini. Terus belum konflik antara penerus kerajaan, keluarga kerajaan sendiri ya. Tapi kalau kita mau simpulkan bahwa keruntuhan Majapahit itu ada 3 ya. Yang pertama adalah karena tawon atau lebah. Yang kedua karena tikus, yang ketiga karena demit atau setan. Ya. Oh, itu simbol-simbolnya. Simbol-simbol ya. Jadi orang Jawa itu kalau membuat suatu karya sastra ataupun sejarah dia sangat elegan, dia nggak mau to the point karena intinya tidak mau menyakiti perasaan orang lain walaupun itu musuhnya yang menaklukkannya gitu kan. Yang disebut tawon itu adalah sebetulnya wanita cantik. Ya, dia ada madunya tapi di belakangnya ada sengatnya atau ada ininya sengatannya. Iya. Jadi gini, dalam sejarah ya, kerajaan Majapahit itu dulu namanya sebetulnya Wilwatikta ya. Majapahit itu kan istilahnya di babat tanah Jawa karena yang bikin orang Mataram ya. Jadi Wilwatikta itu tidak bisa dikalahkan waktu itu ya. Sampai tentara Mongol dari Kubailikan dari zamannya Singosari Kertanegara nggak bisa dikalahkan. Ya nggak bisa dihancurkan. Makanya untuk menghancurkan Majapahit itu harus pakai tawon. Tawon itu ceritanya seperti ini. Jadi setelah ekspansi dari China ya, Laksamana Cheng Ho itu sekitar tahun 1405 sudah mengirimkan ekspansi ke Majapahit. Intinya ingin menguasai dan ingin mengagamakan Majapahit seperti agama mereka ya. Jadi memang mereka itu saling berebut ya, termasuk bangsa-bangsa Eropa, Ottoman, termasuk bangsa China itu ingin menguasai Nusantara karena Nusantara itu sumber daya alamnya sangat melimpah. Jadi itu surga nyata ya. Ketika bangsa asing hanya
menggambarkan surga itu dalam kitab sucinya, dalam ilusinya, ada sungai mengalir yang hijau. Di Nusantara sudah ada surga nyata, tanahnya yang subur, gemah ripah loh jinawi. Makanya mereka itu bangsa-bangsa Eropa, bangsa Timur Tengah, dan bangsa China itu berlomba-lomba. Nah, termasuk waktu itu Majapahit, akhirnya dia mengirimkan seorang putri, namanya Subanci. Itu adalah putri Cina kalau ini. Jadi dia dikirimkan agar menjadi istrinya Raja Brawijaya. Namanya Subanci itu cantik, dia bangsawan, pastilah orang akan tertarik ya. Tertarik ya. Ya wajar karena Subanci itu cantik sekali ya. Akhirnya Subanci ini sudah dinikahi. Nah, dia mengambil saudara-saudaranya, minta izin biar tinggal di situ. Nah, orang Jawa itu atau orang Hindu itu kan punya prinsip ya. Yang pertama Mitru Dewo Baiwo, Pitru Dewo Baiwo, Acarya Dewo Baiwo, Astiti Dewo Baiwo. Jadi hormatilah ibumu seperti Tuhan, hormatilah ayahmu seperti Tuhan, hormatilah gurumu seperti Tuhan, dan hormatilah tamumu seperti Tuhan. Jadi ketika para tamu ini, para dayoh kalau orang Jawa bilang, datang mereka membungkuk sama raja, aku minta tanah. Ya, kebanyakan mereka mintanya di pesisir utara. Ya, jadi mulai dari Ampel, Tuban, Demak, Cirebon sampai di Banten ya. Jadi memang Pulau Jawa itu kalau ingin menaklukkan harus dari utara. Itu mulai dari zamannya William Dangerous, dia bikin jalur Pantura sampai Sir Thomas Raffles, dia ingin menguasai Pulau Jawa itu dari utara. Makanya akhirnya saudara-saudaranya ini diambillah ke Jawa. Dia diminta tanah di wilayah utara. Lah orang Jawa itu kan sangat menghargai tamu karena punya doktrin tadi itu atau keyakinan tadi, tamu harus dihormati ya. Nah, itulah penyebab yang kedua itu adalah tikus. Tikus itu maknanya orang yang dikasihani, dikasih tempat. Awalnya saat mereka lemah, mereka munduk-munduk sama kita. Begitu mereka udah kuat, mereka menyerang kita. Ya, itulah yang disebut dengan tikus, menggerogoti pelan-pelan. Ya. Nah, terus berikutnya, lah ini Subanci itu mempunyai ini kan hamil, belum hamil ya. Begitu hamil, lah Brawijaya ini diumpankan lagi sama namanya Putri Amarawati. Amarawati itu keturunan China sama Cambodian ya, dari kerajaan Champa. Akhirnya menikah lagi lah sama Amarawati ini ya. Kemudian Amarawati itu dia menuntut istri yang tua harus disingkirkan ya. Akhirnya dikirimlah ini ke Palembang, ke Sriwijaya ya, Subanci ini. Makanya ini punya anak namanya Jimbun atau nanti dikenal Raden Patah ya. Jimbun aslinya. Iya, jadi ya memang ya Brawijaya juga punya kesalahan, dia mengirim anaknya keluar pulau kan. Akhirnya suatu saat anaknya ini memberontak. Nah, makanya anak durhaka itu disebut dengan demit. Ya, jadi demit itu kan kalau manusia itu dikasih kebaikan balas kebaikan, jahat dibalas jahat, itu manusia. Kalau dewa dikasih kejahatan dibalas kebaikan, itu sifat dari dewa. Kalau iblis atau demit dikasih kebaikan dia membalas kejahatan. Makanya itu disebut demit ya. Jadi istilahnya tawon itu adalah putri yang cantik, tikus itu adalah orang yang ditolong, dia malah menggerogoti. Nah, yang ketiga demit itu adalah anak durhaka. Pak Mangku, kan sebenarnya kan Prabu Brawijaya ya, kan itu sudah diperingatkan oleh Sabdo Palon ya. Nah, ini kenapa justru beliau ini membangkang atau tidak mengikuti arahan daripada Sabdo Palon ini? Kenapa itu Pak Mangku? Jadi sebetulnya gini, para penasihat raja itu banyak yang setia ya, seperti Sabdo Palon, Noyo Genggong, terus habis itu ada namanya tokoh yang disebut Ketut Bujangga Anom. Ketut Bujangga. Jadi beliau itu sebetulnya tidak setuju kita itu Majapahit
kerajaan yang besar seperti singa ya. Jangan sampai kalah dikangkangi oleh burung merak. Ya. Yang cantik kalah, makanya akhirnya beliau mengungsi ke daerah Wengker atau Ponorogo, yang dikenal dengan di daerah Kutu, makanya beliau disebut Ki Ageng Kutu. Beliau mengkritik itu dengan cara santun, yaitu membuat tari reog Ponorogo ya, dengan melambangkan raja yang besar seperti harimau dikangkangi burung merak, dan beliau sendiri menjadi Ketut Bujangga Anom atau disebut Bujangganong ya. Jadi Bujangganong itu yang seperti topeng, itu yang seperti rangda kalau di Bali, seperti itu ya sebetulnya. Jadi itu sebetulnya sudah diperingati. Jadi reog Ponorogo itu sebetulnya adalah sindiran kepada raja. Kita itu jangan kalah sama kecantikan, tapi itulah kelemahan dari manusia. Manusia itu kan ya dalam sejarah tidak hanya Raja Brawijaya kalah dengan seorang wanita. Di seperti yang Tiang bilang tadi kan, bahwa agama Hindu ini sekarang sudah mencapai kebangkitan ya. Nah, ciri-ciri kebangkitan ini kira-kira apa Pak Mangku kalau menurut Pak Mangku? Jadi gini, yang kisah dari keruntuhan Majapahit tadi itu dibukukan oleh punggawanya atau ditulis ya. Namanya Sabdo Palon Nayagenggong, dibukukan ke namanya Serat Darmo Gandul dan Pararaton ya. Di situ ditulis ya. Kalau ini dia kan pengawalnya, jadi tahu benar sejarah ininya, kronologisnya bagaimana ya. Jadi sebetulnya beliau itu sudah nasihati seperti reog, mengkritik yang Ki Ageng Kutu tadi kan. Lah terus ini ya, Sabdo Palon itu sudah bilang, oke lah kalau memang seperti itu hak Anda. Jadi orang-orang Hindu itu sangat menghormati hak asasi manusia. Silahkan para dayoh ini mengagamakan orang Jawa secara politik ya. Tapi secara aplikasi dan secara hati orang Jawa itu susah mau berubah, meninggalkan tradisi Hinduisme itu susah ya. Dan dia bilang agama mungkin KTP kalau istilah sekarang boleh diganti, tapi dharma, nilai-nilai dharma akan tetap abadi. Dan 500 tahun yang akan datang, yaitu waktu itu runtuhnya Majapahit kan candra sengkalanya sirno ilang keretane bumi. Jadi sirno itu 0, ilang itu 0, kereta itu 4, bumi 1. Tahun 1400. Kalau tahun Saka ditambah 78, berarti 1478. Nah, berarti dari abad 15 sekarang 500 tahun ya benar abad ke-20. Kalau dharma akan ditegakkan, tetap dijalankan, maka akan tetap aman. Tapi kalau enggak mau dirubah budaya Nusantara ini, maka Sabdo Palon akan nagih janji. Nah, terus 500 tahun kemudian kan, setelah Majapahit runtuh, berarti kekuasaan ada di anaknya tadi yang memberontak kan. Dia sistemnya sudah lain dari kepanjangan dari Ottoman ya. Karena waktu itu Konstantinopel udah jatuh ya ke Ottoman, makanya diganti Istanbul dan berusaha menyebarkan ajaran itu ke seluruh dunia. Pokoknya prinsipnya yang tidak sama dengan ideologinya, nggak sama keyakinannya, itu adalah musuh dan harus dibunuh, harus diserang, termasuk bapaknya sendiri. Kalau dia beda ya dibunuh juga ya. Iya betul. Akhirnya Sabdo Palon itu ngasih tahu Brawijaya harus kembali, tapi Brawijaya dia karena nggak mau negaranya nanti perang saudara, beliau sebetulnya sudah sampai daerah Blambangan. Waktu itu Sunan Kalijaga mencegatnya, jangan Prabu kalau nanti misalkan ke Bali minta bantuan bisa banjir darah. Sebetulnya Brawijaya bisa minta bantuan ke Bali karena di Bali masih kuat, tapi beliau nggak mau ya. Makanya akhirnya Banyu itu menjadi harum, akhirnya menjadi kota yang namanya Banyuwangi. Dan setelah itu Sabdo Palon hilang lenyap ya, hilang lenyap, arahnya ke timur. Ada yang menafsirkan itu ke Alas Purwo, ada yang menafsirkan ke Bali. Makanya kalau di Banyuwangi atau di Bali ajaran Dharma, ajaran Hindu akan berkembang pesat. Lah itu salah satu buktinya ya. Oke Pak Mangku, kalau yang sekarang kira-kira yang muncul tuh tanda-tandanya bagaimana Pak Mangku? Jadi gini, sekarang di zaman milenial ini ya, jadi Hindu itu akan hadir sebagai pengetahuan ya. Simbolnya adalah Ganesha.
Makanya sekarang kalau dulu di Jawa itu memang ada Ganesha di candi-candi kan. Sekarang di Ya. Bali pun sudah muncul Ganesha ya. Ya. Di Nusantara, di Kalimantan orang sudah mulai mengenal Ganesha. Ganesha itu adalah simbol pengetahuan. Jadi Hindu itu bukan terus nanti orang KTP-nya dirubah sebagai Hindu itu bukan, tapi ajaran Hindu akan bangkit lagi ya. Kita simpulkan seperti ini bahwa kebangkitan Hindu itu artinya apa? Hindu akan bangkit sebagai nilai-nilai Hinduism atau nilai Sanatana Dharma, yaitu kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang tanpa kekerasan. Walaupun Majapahit dihancurkan, yayasannya dihancurkan, organisasinya dihancurkan, KTP-nya dirubah dengan KTP agama lain, tapi hatinya orang-orang Nusantara masih banyak yang mempertahankan atau ajek Nusantara ya. Dan itu tidak boleh tidak bisa dipungkiri. Termasuk sekarang Hindu itu muncul sebagai sains dan teknologi, ditemukan handphone, Google. Kalau zaman dulu orang nggak boleh belajar agama, sekarang dari Google bisa belajar agama, bisa belajar kitab suci. Dan orang yang mau mengklaim agamanya paling benar, paling kasih, paling damai, orang bisa melihat negara mana yang paling perang, negara mana yang punya prestasi, negara mana yang menemukan teknologi untuk kemanusiaan, negara mana yang hobinya untuk meneror dan mengebom. Nah, makanya silahkan pilih yang mana ya, pilih yang damai atau apa. Orang boleh ngomong apa aja, mau propaganda saya paling benar, paling baik, paling suci, silahkan. Tapi kita lihat di lapangan ya, dan fakta menunjukkan ya, melalui teknologi ini semua bisa dieksplor ya. Oke, jadi kita berharap kita akan menjadi sadar bahwa kita belajar dari semua kesalahan-kesalahan masa lalu, kedepannya harus lebih baik. Yang jelek-jelek, yang jahat-jahat kita harus akui, kita mohon maaf, kita salah, dan yang baik-baik kita teruskan. Jadi demikian para pemirsa di rumah, bahwa sudah panjang lebar ya dijelaskan di sini bahwa bagaimana sejarahnya agama Hindu pada zaman saat Majapahit mencapai kejayaan ya, bisa hancur, dan sekarang ini ya mudah-mudahan kita sebagai umat Hindu ya bangkit dari keterpurukan, dari ketiduran yang cukup lama ya. Jadi kita tahu ya sejarahnya ya. Ya mudah-mudahan kita sebagai umat ya selalu kompak dan selalu menjalankan ajaran-ajaran agama Hindu, sehingga kita mencapai moksartem jagatitam ya caiti dharma ya, sesuai dengan cita-cita daripada agama Hindu. Yang rasa cukup sekian ya Pak Mangku ya. Ya, mari kita Paramasanti ya. Om Santi 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 Om